mirip ya, apalagi saya yang hari-hari sama dia gitu ya. Ya alhamdulillah mungkin buat ngobatin kerinduan masyarakat ke almarhum gitu ya. Jadi dia aja kadang kalau di rumah suka ngisengin saya. Kalau misalkan saya lagi di rumah sendiri gitu ya, dia mau makan gitu malam-malam, ntar dia tiba-tiba masuk sambil suaranya tuh dimirip-miripin almarhum, assalamualaikum. Kan kita langsung merinding gitu ya, astagfirullahaladzim gitu kan. Gitu nongol ternyata dia sambil cengih-cengih, gitu. Terus kayak gitu, terkadang masuk kamar saya gitu ngetok-ngetok kan. Dan siapa? Saya bilang gitu. Gak ada suaranya, kayak gitu-gitu tuh anaknya. Tadi pulang syuting gitu kan, malam-malam ngetok gitu. Dan siapa gitu, gak ada suaranya. Udah dong, terus saya bukain gak ada suaranya, tiba-tiba assalamualaikum gitu kan. Jadi aduh bener deh itu orang. Umi juga terhibur. Umi kan anak-anak udah makin besar. Gimana nih Umi, maksudnya sudah bolehkah mereka untuk mempunyai pasangan? Misalnya mereka duitnya mereka juga udah banyak, udah ada gitu Umi, udah bisa mandiri satu-satu gitu Umi. Iya, kalau saya memang menginginkan anak-anak menikah muda ya gitu. Karena kan juga satu untuk menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Cuma kan di sini menikah itu bukan sebatas kita udah siap dengan materi nih. Nggak cuma sebatas itu gitu. Kalau kita menikah satu sama lain siap dengan materinya tapi mentalnya nggak siap gimana? Banyak akhirnya orang nggak lama pernikahannya gitu kan. Karena kan menikah itu saya selalu bilang sama anak saya, sama Abizar, sama Adiba, persiapkan kamu sebagai seorang laki-laki, kamu sudah siap gak jadi imam? Ya, karena kamu akan membawa anak orang lain untuk kamu bimbing, ya kan? Untuk kamu bimbing, untuk kamu didik gitu. Mampu nggak gitu. Jadi bukan hanya sebatas oh saya sudah siap dengan materi, enggak. Saya sama almarhum dulu malah nggak siap materinya gitu kan. Tapi harus mentalnya harus dipersiapkan. Terus saat kamu nanti misalkan mendapatkan istri yang public figure, kamu siap nggak gitu dengan risikonya dan segala macamnya. Istri kamu siap nggak dengan kamu yang public figure? Itu tuh harus dimatengin banget. Jangan sampai akhirnya nanti di pertengahan nggak lama banyak keributan. Ke Adiba pun juga sama seperti itu. Jadi dipersiapkan kamu sebagai seorang perempuan, siap nggak kamu jadi, kalau kamu jadi istri yang misalkan suami kamu nuntut kamu di rumah aja ya nggak usah kerja, mampu nggak kamu gitu, karena itu udah tanggung jawab sebagai seorang suami untuk mendidik kamu. Jadi itu yang harus disiapin, bukan hanya materi, bukan gitu. Kalau materi kalau kita niatnya untuk menyempurnakan separuh agama, rezeki akan ngalir semuanya. Tapi Adiba sama Abizar udah ada ini belum ini Umi gitu apa gimana nih? Ya mereka sih ya udah. Kalau Abizar nggak tahu ya. Kalau Adiba Abizar aku nggak tahu, nggak jelas dia. Punya banyak banget kayak bapaknya. Maksudnya dia kadang ke rumah sama teman-temannya banyak gitu kan. Yang kenalinnya ya teman-teman aja semuanya. Karena memang anaknya senang ngumpul kayak ayahnya gitu kan, senang ngumpul sama teman-temannya, nah gitu. Jadi ya, saya nggak tahu. Cuma mungkin ya kayak kemarin aja sih, kemarin iseng kita lagi makan, Mi, aku mau kenalin ke sini boleh nggak? Nanti Lebaran dia datang sih, kalau berani dia. Dia bilang gitu. Mana emang coba lihat tuh, kasih lihat cakep nggak? Karena aku tahu seleranya dia. Kalau si Abi tuh seleranya yang harus ada blesteran-blesterannya, kayak bule-bulenya gitu. Itu suka dia tuh kayak gitu. Jadi ya udahlah, gimana anak-anak aja. Uminya sih pengennya cepet ya, udah tua soalnya, 46 tahun kan umur gak ada yang tahu. Pengennya sih saya selalu doa, selalu minta sama Allah, sampaikan umur saya sampai saya tuh bisa mengantarkan anak-anak saya menikah. Karena saya nggak kebayang gitu saat dia nikah dua orang tuanya itu nggak ada, itu saya nggak mau gitu. Nanti Umi melihat kesuksesan anak-anak Umi sekarang udah bisa mencari nafkah sendiri, terus apalagi mereka udah dianggap publik itu sukses gitu ya. Umi melihat itu seperti apa sih Umi yang dirasa, apalagi kan membesarkan mereka sebagai single parent di usia mereka memang sedang butuh sosok ayah gitu, seperti apa Umi? Ya saya sih ya alhamdulillah bersyukur kalau misalkan anak saya akhirnya apa yang dia mau dimudahkan sama Allah ya. Tapi itu bukan berarti sudah sukses, karena buat saya sukses itu saat dia benar-benar bermanfaat, saat untuk agamanya, saat dia bermanfaat untuk orang lain. Dan saya selalu ingetin ke mereka, jangan jumawa, jangan sombong, jangan merasa puas gitu, karena harus merasa bersyukur, bukan merasa puas. Kalau merasa puas nanti ada yang lebih, kamu akan semakin ini lagi. Cuma kalau kamu merasa bersyukur dengan hal ini,
ya insya Allah itu akan menjadi ibadah dia gitu, untuk cari ada pekerjaan lain dia jadikan ibadah, nggak ngeluh, nggak capek gitu ya. Saya bersyukur banget sebagai orang tua kan cuma bisa doain ya gitu. Oke, Abizar kan sempat ada isu gitu, dia itu nggak mau dianggap kayak dilihat terkenal itu dianggap karena anaknya Ya, UJ gitu, padahal dia maunya dikenal sebagai karyanya sendiri. Tapi kan kita juga nggak mungkin melihat seperti itu kan. Nah, Umi menanggapi itu gimana? Ya betul sekali. Memang kadang kan orang itu menganggap punya ekspektasi bahwa kamu anaknya UJ nih, kamu harus seperti UJ kan gitu. Padahal ya dia memang anaknya, nggak akan kita bisa pungkiri bahwa orang tuanya adalah public figure gitu. Tetapi kan kami sebagai orang tuanya saja nggak pernah memaksakan anaknya jadi seperti kami gitu. UJ itu selalu bilang, kamu mau jadi apapun, mau jadi profesinya apapun, yang terpenting soleh, yang terpenting baik, yang penting kamu nggak ninggalin sholat, itu udah cukup gitu. Karena UJ selalu ngajarin bahwa dakwah itu ya nggak harus dengan cara seperti yang UJ dengan audiens di atas panggung ya kan, tapi dengan dia pergaulan dia, terus dia misalkan lagi syuting, lagi azan, boleh break dulu nggak, kita sholat, itu udah jadi dakwah ya kan. Sholat dulu yuk, itu sudah jadi dakwah. Terus lagi syuting, di lokasi syuting, lagi break dia buka Quran, itu udah jadi dakwah ya kan, karena orang ngeliat gitu. Jadi ya kata almarhum, ya itu sesuai dakwah itu sesuai dengan apa yang kamu lakukan, dengan cara yang baik ya gitu, menyampaikan walaupun dengan apa yang kita lihat saja gitu. Jadi ya dia pengen jadi dirinya sendiri, nggak harus sesuai tuntutan masyarakat bahwa dia harus jadi pendakwah seperti ayahnya, enggak. Itu butuh proses semuanya, dan saya nggak bisa memaksakan hal itu. Uji pun kalau masih hidup juga dia nggak kepengen anaknya memaksakan hal itu kepada anaknya gitu. Tapi ya itu tadi yang pesannya almarhum, jadi apapun, mau jadi dokter yang sholat, yang nggak ninggalin sholat. Dengan profesi dokter kamu bisa dakwah kan gitu. Mau jadi apapun lah profesinya gitu. Umi, sekarang kan Abizar lagi disorot banget nih ya, karena memang lagi aktif dan main sinetron gitu. Nah, Abizar ini ada nggak sih, karena Abizar ini lagi fokus dari nafkah gitu ya, dia seperti apa sih Umi ke adik-adiknya dan abangnya? Apa suka mungkin bagi-bagi THR atau suka memberi ke keponakan, atau seperti apa nih? Dia tuh tipe dia anak royal seperti apa? Dia hampir semua yang ada pada diri almarhum ada sama Abizar. Satu, royalnya, maksudnya royal tuh bukan menghambur-hamburkan uang, tapi royal kebaikannya. Maksudnya dia kalau punya uang gitu, almarhum kan gitu, kalau ketemu orang nggak ditanya apa, tapi udah makan belum gitu, nyawa nggak gitu, saya kasih. Nah, Abizar itu sama ke teman-temannya gitu. Gini deh, kayak saya ada program mau umroh gitu ya, terus dia suka nanya, Mi, berapa umroh sekarang gitu? Ya sekian gitu. Ya udah, aku mau bawa temen, jadi gitu, aku mau berangkatin temen gitu, teman aku gitu, buat hadiah. Jadi tuh dia nggak akan hitung-hitungan untuk urusan materi. Bahkan kalau dia punya lebih, jangankan ke adik-adiknya ya ke orang lain gitu, kadang diajak semua ke misalkan liburan gitu. Terus kalau adik-adiknya kayak kemarin tuh kita buka puasa bareng kan, terus di mall adik-adiknya dibawa tuh ke toko baju gitu. Saya kan mau belanja ke supermarket, mau temenin Umi nggak? Soalnya nggak deh, udah Umi sendiri aja nih, mau ngajak nih, mau pada beli baju gitu. Jadi kayak Bilal, Ayla udah diajak ke satu toko, disuruh pada milih gitu. Itu royal banget. Jadi cara royalnya pun juga dengan mengajak mereka belanja ya. Oke, kalau dari Abizar pribadi ke Umi gimana sih? Umi mungkin sama seperti adik-adiknya, atau ada perlakuan khusus nih, misalkan ada gimana gitu? Dia tuh suka, maksudnya kalau misalkan nanya gitu, Mi, bayaran sekolah gitu-gitu. Terus kadang kan kalau di rumah kan listrik itu kan pakai token. Jadi kalau tokennya pas tengah malam mati gitu, kita lagi tidur, kan nggak mungkin saya yang ini, biasanya ntar dia yang ngisi gitu. Kita suka gitu. Suka hal-hal yang di rumah tuh suka dipikirin juga gitu. Terus ya suka ditanya lah. Terus kalau misalkan di mobil gitu-gitu, Umi nggak mau ganti mobil, suka gitu-gitu. Kenapa? Mau beliin? Kayak ngeledekin gitu. Udah nggak enak nih mobil nih. Dia suka ngeledekin gitu. Ya kalau ada yang mau beliin sih nggak apa-apa. Umi gitu-gitu aja. Jadi emang ya care lah gitu, care banget. Oke, Umi, mungkin pertanyaan terakhir, kemarin kan Abizar habis ulang tahun ya, di usianya yang berapa sekarang? 22. Iya.
mungkin harapan terbesar Umi untuk Abizar atau harapan untuk target yang bisa dicapai Abizar di tahun ini ada nggak sih Umi atau seperti apa? Harapan saya ya apa yang dia kejar itu dapat berkah ya, apa yang dia cita-citakan. Terus dia kan memang kepengen punya rumah sendiri, sudah mau beli rumah, sudah mempersiapkan lah hal itu gitu. Makanya kemarin dia juga cari karpet kan di sini juga gitu buat persiapan rumahnya. Cuma ya saya berharapnya ya nggak pindah dulu gitu, maksudnya beli boleh gitu, tapi jangan ditempatin dulu karena sebelum dia nikah ya udah harus sama saya dulu. Nanti kecuali dia udah nikah baru deh pergi gitu dari rumah gitu. Bukan ngusir tapi harus keluar dari rumah, karena saya tidak mau menciptakan kecemburuan menantu ke mertua kan gitu, karena anak laki-laki kan biasanya sama ibu kan inti banget kan. Nah saya menghindari itu, jadi ya menganggap menantu seperti anak sendiri, pengennya gitu kan. Jadi kamu harus jangan bawa istrinya tinggal di sini gitu, bawa pergi, harus beli rumah, harus mandiri gitu. Dan harapannya dia bisa menjalankan itu, bisa terus apa ya, dia kan, saya kan lagi pengen mewujudkan pengen bangun rumah yatim ya. Jadi alhamdulillah Abizar tuh sama Adiba kalau ada rezeki dari dunianya dia, dari entertain kerjaan, dia suka mi gitu, titip gitu buat ditabungin, buat nyicil ngumpulin buat beli tanah buat dibangun rumah yatim itu. Itu ya harapannya kita semuanya itu segera terwujud gitu.